Kita masuk ke sesi pembahasan integral fungsi rasional. Untuk soal pertama, di sini ada integral 3 per x kuadrat dikurang 1 dx. Nah, bentuk integral ini, integral fungsi rasional ini dia mengikuti faktor linear. Jadi langkah pertamanya itu kita bentuk jadi 3 per x kuadrat dikurang 1. Kita bentuk faktor penyebutnya di sini. Jadi untuk x kuadrat dikurang 1 di sini kita ubah jadi x tambah 1 dikali x dikurang 1. Dan pembilangnya itu jadi A dan B. Kita pisahkan jadi A per x tambah 1 ditambah B per x dikurang 1. Kita akan bentuk suatu persamaan dengan cara kita membagi dengan x kuadrat tambah 1 ini ke A dan B-nya ini. Jadi x kuadrat dikurang 1 dibagi x ditambah 1 dikali A. Jadi untuk sisi kirinya itu didapat A kali x dikurang 1. Dan x kuadrat dikurang 1 dibagi x dikurang 1 dikali B. Jadi dapat B dikali x ditambah 1. Untuk sisi kanannya kita gunakan 3. Ini. Jadi kita dapat persamaannya ini. Nah, setelah kita dapat persamaannya ini, untuk mencari nilai A dan B ini ada dua cara. Untuk cara pertama, kita jabarkan pada sisi kirinya. Jadi kita ubah sedikit, kita pindahkan yang sisi kiri ke sisi kanan, yang sisi kanan ke kiri. A dikali x dikurang 1 ditambah B dikali x tambah 1 sama dengan 3. Kita kali masuk semuanya. Oke, jadi dapat AX dikurang A ditambah BX ditambah B sama dengan 3. Kita kumpulkan yang ada X-nya. Di sini AX tambah BX dan minus A tambah B. Kita satukan yang ada X. Jadi A tambah B X dikurang A tambah B sama dengan 3. Nah, kita samakan di sebelah kirinya. Di sini 3 adalah konstanta. Jadi dia masuk untuk yang ini. Minus A tambah B. Dan untuk X-nya ini 0. Karena tidak ada yang bagian kiri yang bentuknya ada X-nya. Jadi di sini menggunakan konsep persamaan. Jadi kita lihat yang bentuk di sisi kanan dan sisi kiri. Untuk mendapatkan nilai-nilai yang dimisalkan. A tambah B sama dengan 0. Untuk persamaan 1 dan minus A tambah B sama dengan 3. Kita lakukan eliminasi. Jadi dapat 2B sama dengan 3. Dan B sama dengan 3 per 2. Nah, kita substitusikan B sama dengan 3 per 2 ke persamaan 1. Dan tadi persamaan 1 adalah A ditambah B sama dengan 0. Jadi kita ganti B-nya. A tambah 3 per 2 sama dengan 0. Jadi A sama dengan minus 3 per 2. Selanjutnya, untuk cara kedua, tetap kita gunakan persamaan yang tadi, tapi di sini kita gunakan nilai-nilai pembuat 0 atau nilai-nilai yang dapat menyebabkan suatu persamaan menjadi 0 atau yang merupakan faktor dari penyebutnya ini. Nah, untuk X sama dengan 1. X sama dengan 1 sama dengan 0. Jadi X-nya di sini sama dengan 1. Dan X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan minus 1. Jadi X-nya itu adalah 1 dan minus 1. Untuk X sama dengan 1, kita kasih masuk ke persamaan ini, didapat 2B sama dengan 3. Jadi B sama dengan 3 per 2.
untuk X sama dengan minus 1 didapatkan minus 2A sama dengan 3, di mana A sama dengan minus 3/2. Nah, setelah kita dapat nilai A dan B, terserah kita mau menggunakan cara 1 atau cara 2, kita masukkan A dan B-nya di sini. Jadi, kita tambahkan integral di sini semuanya di integral minus 3/2 per X tambah 1 dx ditambah integral 3/2 per X dikurang 1 dx. Untuk minus 3/2-nya ini, karena merupakan konstanta, bisa kita keluarkan. Jadi minus 3/2 integral 1 per X tambah 1 dx. 3/2 di sini jadi positif atau tambah 3/2 integral 1 per X kurang 1. Nah, bentuk ini bisa kita bawa ke permisalan. Jadi nanti bentuknya akan menjadi du per u. Integral du per u. Atau sama dengan ln mutlak u hasilnya. Jadi kita dapatkan hasil akhirnya itu sama dengan minus 3/2 ln mutlak X tambah 1 ditambah 3/2 ln mutlak X dikurang 1 tambah C. Soal nomor 2, ini ada integral X dikurang 7 per X kuadrat dikurang X dikurang 12 dx. Cara pengerjaannya, untuk penyebutnya kita bentuk menjadi faktornya. Jadi faktor dari X kuadrat dikurang X dikurang 12 yaitu X ditambah 3 dikali X dikurang 4. Kita bentuk seperti ini. Nah, setelah kita bentuk seperti ini, kita pecah bentuk ini menjadi seperti ini. Sesuai dengan berapa bentuk faktornya. Di sini ada X ditambah 3, kita misalkan pembilangnya sebagai A, dan ditambah X dikurang 4, pembilangnya adalah B. Kita pecah. Setelah itu, seluruh ruas ini kita bagi dengan faktornya, yaitu X ditambah 3 kali X dikurang 4. Untuk membentuk persamaan dalam mencari A dan B. Jadi X ditambah 3 dikali X dikurang 4 dibagi ini dikali X dikurang 7. Didapat X kurang 7. X ditambah 3 dikali X dikurang 4 dibagi X ditambah 3 dikali A. Didapat A dikali X dikurang 4. X ditambah 3 dikali X dikurang 4 dibagi X kurang 4 kali B. Didapat B dikali X ditambah 3. Dan kita dapat persamaan. Nah, dari persamaan ini kita akan mencari nilai A dan B dengan memasukkan nilai-nilai pembuat 0 dari faktor tadi. Jadi di sini faktornya ada X ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan minus 3, dan X dikurang 4 samakan dengan 0, X sama dengan 4. Kita masukkan ke persamaan. Jadi untuk X sama dengan 4 kita dapatkan nilai B sama dengan minus 3/7. Dan untuk X sama dengan minus 3, kita masukkan nilainya ke persamaan, kita ganti X-nya, kita dapatkan A sama dengan 10/7. Nah, setelah kita dapat nilai A dan B, kita ganti A dan B pada bentuk yang tadi kita misalkan di sini. Dan kita bawa ke bentuk pengintegralan. Jadi integral 10/7 per X ditambah 3 dx ditambah integral minus 3/7 per X dikurang 4 dx. Nah, 10/7 dan minus 3/7 ini dapat kita keluarkan menjadi seperti ini. 10/7 integral 1 per X ditambah 3 dx dikurang minus 3/7 dari positif ke minus integral 1 per X dikurang 4 dx.
Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini, kita bawa ke permisalan. Untuk yang di sini, contohnya permisalannya U sama dengan X ditambah 3. Jadi DU sama dengan DX. DU adalah turunan 4. Jadi kita buat permisalannya, DX sama dengan DU dan X ditambah 3 jadi U. Dimana integral DU per U sama dengan ln mutlak U. Kita kembalikan U-nya tadi, misalnya ln mutlak X ditambah 3. Nah, jadi untuk yang ini integralnya itu ln mutlak X tambah 3. Begitupun ini, kita dapat ln mutlak X dikurang 4. Jadi penyelesaian dari integral ini sama dengan 10/7 ln mutlak X ditambah 3 dikurang 3/7 ln mutlak X dikurang 4 ditambah C. Pembahasan soal nomor 3 di sini ada integral 2x kuadrat ditambah x dikurang 4 per x per pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 2x dx. Nah, langkah pertama kita tuliskan kembali bentuk integralnya seperti ini. Terus kita perhatikan pada penyebutnya. Nah, penyebutnya di sini x per pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 2x, dimana semua memiliki bentuk atau komponen x. Jadi dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Untuk penyebutnya, dimana x dikali x kuadrat dikurang x dikurang 2. Bentuk yang ini dapat kita faktorkan kembali jadi x dikali x dikurang 2 dikali x ditambah 1. Terus, jadi bentuknya seperti ini. Setelah kita dapat bentuk penyebutnya, setelah difaktorkan, kita kerjakan secara terpisah untuk setiap faktor dengan pembilangnya kita misalkan sebagai A untuk A per X, B untuk B per X dikurang 2 ditambah C per X ditambah 1. Nah, untuk mencari nilai A dan B dan C ini, kita akan bentuk persamaan dengan cara seluruh ruasnya ini kita bagi dengan faktornya, yaitu X dikali X dikurang 2 dikali X ditambah 1. Kita bagi untuk ini semua. Jadi kita akan dapat persamaan seperti ini. Nah, dari persamaan ini kita akan memasukkan nilai-nilai pembuat 0 pada X-nya dari bentuk faktor tadi. Samakan dengan 0 untuk faktornya. Jadi ada 3 X di sini, yaitu X sama dengan 0, X dikurang 2 sama dengan 0, dan X ditambah 1 sama dengan 0. Dimana X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan X sama dengan minus 1. Kita masukkan nilai-nilai X ini ke persamaan. Kita ganti X-nya semua. Untuk X sama dengan 2, setelah kita masuk di persamaan, didapatkan 6 sama dengan 6B. Jadi kita dapat B sama dengan 1. Untuk X sama dengan minus 1, kita masukkan persamaan. Kita dapat minus 3 sama dengan 3C, dimana C-nya sama dengan minus 1. Dan untuk X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan, kita dapat minus 4 sama dengan minus 2A, dimana A-nya sama dengan 2. Setelah kita dapat A, C, dan B-nya ini, kita kembalikan ke sini. Kita masukkan A, B, dan C. Dan kita bawa integral. Kita ubah menjadi integral semuanya. Jadi, integral A per X dx ditambah integral B per X dikurang 2 dx ditambah integral C per X ditambah 1 dx. Kita ganti.
Jadi integral 2 per X dx ditambah integral 1 per X dikurang 2 dx ditambah integral minus 1 integral per X ditambah 1 dx. Nah, di sini 2-nya dapat kita keluarkan, minus 1-nya juga, jadi 2 integral dx per X ditambah 1-nya kali dx, integral dx per X dikurang 2, plus ketemu minus integral dx per X ditambah 1. Bentuk dx ini semuanya kita ubah menjadi ln mutlak X-nya. Jadi didapat bentuk dari integral ini sama dengan 2 per ln mutlak X ditambah ln mutlak X dikurang 2 dikurang ln mutlak X ditambah 1 ditambah C. Nah, di sini kita akan membahas untuk pembahasan soal nomor 4. Integral 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 3 per 6 per 2x dikurang 1 dikali x kuadrat ditambah 9 dx. Nah, kita tuliskan fungsi integralnya nih. Balik, jadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita melihat bentuk dari penyebutnya. Ada 2x kurang 1 dan x kuadrat ditambah 9. Dari bentuk penyebut ini, kita akan bentuk fungsi rasionalnya atau bentuk rasional dari fungsi ini, yaitu A per 2x dikurang 1 ditambah bx ditambah c per x kuadrat tambah 9. Di sini bx tambah c karena penyebutnya adalah bentuk kuadrat, yaitu x kuadrat tambah 9. Dan langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita membagi semua ruas dengan faktornya, yaitu 2x dikurang 1 dikali x kuadrat ditambah 9 seluruh ruasnya. Kita akan mendapatkan persamaan seperti berikut ini, yaitu 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 36 sama dengan A dikali x kuadrat tambah 9 ditambah bx dikali 2x dikurang 1. Kita dapat persamaan ini. Nah, setelah kita dapat persamaan ini, dari faktor tadi kita cari nilai-nilai pembuat 0, dan nilai pembuat 0 itu kita masukkan ke persamaan ini. Nilai pembuat 0 dari faktor ini kita masukkan yang pertama untuk x sama dengan 1/2 ke persamaan. Jadi kita masukkan 2 dikali 1/4 dikurang 3 dikali 1/2 dikurang 3 per 6 untuk sisi kanan dan sisi kirinya A dikali 1/2 berpangkat 2 1/4 tambah 9 ditambah B dikali 1/2 1/2B ditambah C 2 dikali 1/2 1 dikurang 1 0, jadi sisi ini 0. Untuk x sama dengan 1/2 kita dapatkan minus 148 sama dengan 37A, dimana A nya sama dengan minus 4. Selanjutnya kita masukkan untuk x sama dengan 0. Pada sisi kanan kita dapat minus 3 per 36, sisi kiri 9A dikurang C. Minus 36 sama dengan minus 36 dikurang C. Jadi C-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk x sama dengan 3, kita dapat 45 sama dengan 15B. Dimana B-nya sama dengan 3. Setelah kita dapat A, B, dan C-nya, kita masukkan ke bentuk rasional tadi dengan bentuk menjadi integral. Jadi integral A per 2x dikurang 1 dx ditambah integral bx tambah c per x kuadrat ditambah 9 dx. Kita masukkan, jadi integral minus 4 per 2x dikurang 1 dx ditambah 3x ditambah 0, 0 nya tidak usah dituliskan, per x kuadrat tambah 9 dx. Nah, di sini minus 4
Dan 3-nya ini dapat kita keluarkan karena dia konstanta, jadi minus 4 integral 1 per 2x kurang 1 dx ditambah 3 integral x per x kuadrat tambah 9. Nah, untuk menyelesaikan ini, integralnya yang di dalam integral ini, kita lakukan permisalan pada warna biru ini. Jadi, permisalannya ini akan mendapatkan bentuk integral dari ini, yaitu sama dengan integral 2 ln mutlak 2x kurang 1 ditambah 3 per 2 ln mutlak x kuadrat tambah 9 tambah c. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 5. Di sini ada integral x pangkat 4 ditambah 8x kuadrat ditambah 8 per x berpangkat 3 dikurang 4x dx. Langkah pertama, kita tuliskan kembali bentuk fungsi integralnya, yaitu x pangkat 4 ditambah 8x kuadrat ditambah 8 per x berpangkat 3 dikurang 4x. Nah, kita akan bentuk fungsi rasional dari fungsi integral ini. Di sini karena ada 4, pangkat tertingginya 4 untuk pembilang dan pangkat tertingginya untuk pembilang yaitu 3. Jadi kita dapat lakukan terlebih dahulu pembagian pada fungsi ini, pada pembilang dan penyebut. Seperti untuk x berpangkat 4 ditambah 8x kuadrat tambah 8 dibagi x berpangkat 3 dikurang 4x. Jadi dibagi mendapatkan x. X dikali x pangkat 3 dikurang 4x didapat x pangkat 4 dikurang 4x kuadrat. Kita lakukan pengurangan, didapat positif 8x kuadrat minus ketemu minus positif 4x kuadrat didapat 12x kuadrat. 8 dikurang 0, 8 positif 8. Ingat, pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, pembaginya x dikurang 4x, hasil baginya yaitu x, sisanya itu 12x kuadrat tambah 8. Jadi hasil bagi yang kita tulis x ditambah 12x kuadrat ditambah 8 per x berpangkat 3 dikurang 4x. Nah, yang bentuk ini kita lakukan permisalan, kita selesaikan. Kita akan bentuk fungsi rasionalnya, jadi 12x kuadrat ditambah 8 per x berpangkat 3 dikurang 4x. Sama mempunyai elemen x. Jadi kita dapat keluarkan jadi x dikali x kuadrat dikurang 4. Nah, bentuk yang ini kita bisa faktorkan menjadi x ditambah 2 dikali x dikurang 2. Jadi sini ada 3 x tambah 2, x kurang 2. Bentuk ini semua kita akan ubah menjadi fungsi rasional atau kita bagi per faktor, jadi a per x ditambah b per x tambah 2 ditambah c per x dikurang 2. Bentuk ini semua kita akan bagi dengan faktornya, yaitu x dikali x tambah 2 kali x dikurang 2 seluruh ruasnya untuk mendapatkan nilai a, b, dan c-nya. Jadi kita dapat 12x kuadrat ditambah 8 sama dengan a dikali x tambah 2 dikali x kurang 2 ditambah bx dikali x kurang 2 ditambah cx dikali x tambah 2. Kita dapat persamaan. Nah, dari persamaan ini kita masukkan nilai-nilai pembuat 0 dari faktornya. Faktornya di sini yaitu x dikali x tambah 2, x kurang 2. Jadi x sama dengan 0, x sama dengan minus 2,
dan X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2 kita dapatkan 56 sama dengan 8C, di mana C sama dengan 7. Dan untuk X sama dengan minus 2, 56 sama dengan 8B, jadi B-nya sama dengan 7. Dan untuk X sama dengan 0 kita dapatkan 8 sama dengan minus 4A, jadi A-nya sama dengan minus 2. Nah, setelah kita dapat A, B, dan C-nya, kita masukkan ke sini, dan kita bawa ke bentuk integral masing-masing. Setelah itu, kita gabungkan dengan X yang tadi yang di sini. Kita bentuk menjadi integral X ditambah 12X kuadrat ditambah 8 per X berpangkat 3 dikurang 4X. Nah, yang bentuk tadi A, B, dan C-nya ini kita ganti di sini jadi integral X ditambah minus 2 per X ditambah 7 per X tambah 2 ditambah 7 per X dikurang 2. Kita lakukan integral masing-masing dari sini dari semua fungsi yang di dalam ini. Jadi integral X dx dikurang integral 2 per X dx ditambah integral 7 per X tambah 2 dx ditambah integral 7 per X dikurang 2 dx. Semua konstanta yang dapat dikeluarkan jadi 2, 7, dan 7 ini. Jadi integral X dx dikurang 2 integral 1 per X dx ditambah 7 integral 1 per X tambah 2 dx ditambah 7 integral 1 per X dikurang 2 dx. Nah, bentuk-bentuk ini kita lakukan permisalan untuk menyelesaikannya. Jadi kita dapatkan integral dari fungsi ini, yaitu sama dengan 1/2 X kuadrat dikurang 2 ln mutlak X ditambah 7 ln mutlak X ditambah 2 ditambah 7 ln mutlak X dikurang 2 ditambah C. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 6. Di sini ada soalnya integral X berpangkat 3 dikurang 4X per X kuadrat ditambah 1 kuadrat dx. Langkah pertama kita tuliskan kembali fungsinya X berpangkat 3 dikurang 4X per X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, kita lihat di sini untuk penyebutnya yaitu X kuadrat tambah 1 berpangkat 2. Jadi masuk pada faktor kuadrat berulang. Untuk membentuk fungsi rasionalnya kita ubah untuk penyebutnya menjadi seperti ini. X kuadrat tambah 1 dan X kuadrat tambah 1 kuadrat sesuai dengan yang di sini. Kita urutkan dari pangkat tertinggi ke terendah. Jadi bentuk fungsi rasionalnya itu AX ditambah B per X kuadrat tambah 1 ditambah CX tambah D per X kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, setelah kita bentuk seperti ini, kita kaji semua ruasnya ini dengan bentuk faktornya. Faktor penyebutnya yaitu X kuadrat ditambah 1 berpangkat 2. Jadi kita akan dapat bersama seperti ini, yaitu X berpangkat 3 dikurang 4X sama dengan AX tambah B dikali X kuadrat tambah 1 ditambah CX tambah D. Nah, persamaan ini, kita dapat persamaan ini, kita masukkan nilai-nilai pembuat 0 dari faktornya. Di sini faktornya yaitu X kuadrat tambah 1. Jadi faktornya bisa X sama dengan 1 atau X sama dengan minus 1. Jadi di sini ada 4 yang harus dicari, yaitu A, B, C, dan D. Jadi kita masukkan nilai-nilai pembuat 0 yang tidak jauh dari nilai X-nya ini. Untuk X sama dengan 1, kita dapat persamaan seperti ini, yaitu persamaan 1, 2A ditambah 2B ditambah C ditambah D sama dengan minus 3. Untuk X sama dengan minus 1, kita dapat minus 2A ditambah 2B dikurang C ditambah D sama dengan 3, yaitu persamaan 2.
Selanjutnya untuk X sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan. Kita dapat 0 sama dengan B ditambah D, di mana B-nya sama dengan minus D. Bentuk yang ini nanti kita substitusikan ke persamaan-persamaan untuk memudahkan. Dan kita masukkan untuk X sama dengan 2. Kita dapat 10A tambah 5B tambah 2C tambah D sama dengan 0. Kita dapat persamaan 3. Untuk X sama dengan minus 2, kita dapat minus 10A ditambah 5B dikurang 2C tambah D sama dengan 0. Kita dapat persamaan 4. Nah, dari persamaan tadi, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4 ini kita substitusi atau ganti B-nya sama dengan minus D. Jadi untuk persamaan 1 kita dapatkan 2A ditambah C dikurang D sama dengan minus 3. Untuk persamaan 2 kita dapat minus 2A minus C minus D sama dengan 3. Untuk persamaan 3 kita dapat 10A ditambah 2C dikurang 4D sama dengan 0. Dan persamaan 4 kita dapat minus 10A minus 2C minus 4D sama dengan 0. Nah, dari persamaan-persamaan ini, persamaan 1, 2, 3 ini, kita akan lakukan eliminasi. Yang pertama, eliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu 2A ditambah C dikurang D sama dengan minus 3, minus 2A minus C minus D sama dengan 3. Kita akan eliminasi dengan cara penjumlahan. Kita jumlahkan persamaan 1 dan 2. Jadi untuk A-nya habis, 2A ditambah minus 2A, yaitu 2A dikurang 2A, 0. Positif C minus atau positif minus, C-nya habis, jadi sisa minus D ditambah minus D. Dapat minus 2D, minus 3 tambah 3, 0. Jadi kita dapat B-nya sama dengan 0. Kita ketahui tadi, diketahui B sama dengan minus D. D-nya sama dengan 0, maka B-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita sudah dapat D sama B-nya. Selanjutnya kita lakukan lagi eliminasi persamaan 2 dan 3 lagi. Jadi minus 2A dikurang C dikurang D sama dengan 3. Dan persamaan 3, 10A ditambah 2C dikurang 4D sama dengan 0. Untuk persamaan 2 kita kali 2 dan persamaan 3 kita kali 1, jadi didapatkan minus 4A minus 2C minus 2D ditambah sama dengan 6. Kita eliminasi dengan cara penjumlahan. Dan persamaan 3-nya yaitu 10A ditambah 2C dikurang 4D sama dengan 0. Nah, C-nya bisa habis karena satu minus, satu positif. Minus 4A ditambah 10A, 6A. Minus 2C ditambah minus 4D, minus 6D. 6 tambah 0, 6. Jadi kita dapat 6A sama dengan minus 6D sama dengan 6. 6-nya dapat kita keluarkan. Jadi 6 dikali A dikurang D sama dengan 6. Atau kita bentuk jadi A minus D sama dengan 6 per 6. Atau A kurang D sama dengan 1. Tadi kita sudah dapat D-nya sama dengan 0, jadi kita ganti A kurang 0. Jadi didapat A sama dengan 1. Selanjutnya, kita substitusi nilai A ke persamaan 2. Nah, persamaan 2-nya di sini seperti ini. Jadi kita ganti minus 2A minus C minus D sama dengan 3. Kita kasih masuk nilai A-nya, yaitu 1. Minus 2 minus C dan D-nya tadi sama dengan 0. Jadi 0 habis, minus 2 dikurang minus C sama dengan 3. Jadi dapat minus C sama dengan 5, atau C-nya sama dengan minus 5. Nah, kita sudah dapat D, A,
D, dan C-nya. Selanjutnya kita masukkan ke bentuk rasionalnya tadi yang di sini. Kita ganti A, B, C, dan D-nya. Jadi kita dapat bentuk integral X per X kuadrat tambah 1 dx ditambah minus 5X per X kuadrat ditambah 1 kuadrat dx. Minus 5 di sini dapat kita keluarkan jadi minus 5 integral X per X kuadrat tambah 1 kuadrat dx. Untuk menyelesaikan ini semua, kita lakukan permisalan pada penyebutnya seperti ini. Kita lakukan permisalan. U sama dengan X kuadrat tambah 1, jadi turunan terhadap U-nya yaitu 2X dx. Kita perlu X, maka 1/2 du per X dx. Seperti ini. Jadi dapat bentuk 1/2 integral du per U minus 5 dikali 1 yang bisa dikeluarkan 5 dikali 1/2 integral 1 per U kuadrat du, atau kita dapat tulis integral U berpangkat minus 2 du. Kita integralkan ini semua, jadi kita dapat 1/2 ln mutlak U dikurang 5/2 dikali minus 1/U. Jangan lupa kita ganti permisalannya tadi, jadi kita dapat sama dengan 1/2 ln mutlak X kuadrat tambah 1 ditambah 5/2 dikali X kuadrat tambah 1 tambah C.